Hai sahabat Gemoy dimanapun kalian berada, balik lagi sama Gemoy yang akan memberi kalian spoiler film karya Alex Macaulay bergenre psychological thriller yang bakal bikin kalian ikut merasakan penderitaan seorang adik lelaki bernama Joy yang memiliki kakak super sadis bernama Matt yang makin menjadi-jadi setelah kepergian ayahnya. Hingga Joy yang polos itu dipaksa Matt untuk mencuri uang sebesar $12.000 untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit kanker. Namun saat berhasil mendapatkan uang itu dari rumah seorang nenek, mereka tertangkap basah oleh petugas keamanan yang sedang berkeliling menjaga komplek. Tapi tenang, karena bukan itu konflik utamanya. Jadi Gemoy harap kalian simak baik-baik ya. Gemoy ingatkan ini adalah spoiler konten. Jadi untuk kalian yang belum menonton filmnya, Gemoy sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu ya. Karena pengalaman menonton film ini akan terasa lebih nyata jika kalian nikmati secara lengkap. Langsung aja Gemoy mulai spoiler filmnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe biar makin semangat ya Sobat Gemoy. Diceritakan bahwa terdapat sebuah keluarga terdiri dari sepasang kakak beradik bernama Matt dan Joy, serta ibunya yang sedang sakit dan selalu berbaring serta menonton berita terkini di televisi. Mereka tidak memiliki ayah karena ayahnya sudah meninggal akibat sebuah insiden yang terjadi 1 tahun yang lalu hingga menewaskan ayahnya. Sejak saat itulah Matt menjadi lebih berani dalam mengambil keputusan dan tindakan yang ia hadapi. Dia juga menjadi remaja kasar dan bertindak sangat abusif terhadap adiknya Joey. Sedangkan Joey memiliki hati yang lembut dan selalu bertindak baik kepada semua orang. Suatu hari, Joy yang sedang duduk di kamar dikejutkan oleh Matt yang tiba-tiba masuk ke kamar Joy untuk mengajaknya ke sebuah rumah milik Nyonya Dillard yang sedang diasap untuk menghilangkan rayap yang ada di dalam rumah yang tentu saja asap ini sangat berbahaya. Joy yang kebingungan terus dipaksa oleh Matt untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil uang yang tersimpan di kotak permen sebesar $12.000 yang katanya akan Matt gunakan untuk pengobatan ibunya. Karena Joy terus dipaksa dan demi menyelamatkan ibunya, Joy pun mengikuti perintah Matt. Dengan terpaksa, ia bobol rumah itu dan mengambil uang tersebut. Joy pun berhasil, namun saat mereka hendak pergi dari rumah itu, tiba-tiba muncul seorang petugas keamanan yang sedang berjaga di sekitar komplek. Mereka pun tertangkap basah dan lari. Mereka lari hingga memasuki hutan di dekat rumah Matt dan Joy. Terus berlari hingga akhirnya petugas keamanan itu tidak sengaja masuk ke dalam lubang sedalam 6 meter, namun petugas keamanan itu tak meminta tolong bahkan tidak bersuara sama sekali. Hingga akhirnya Matt dan Joy pun kembali menuju rumah mereka. Joy terus memikirkan apa yang sedang terjadi pada pria itu dan menanyakannya kepada Matt, namun Matt terus membentak dan memarahi Joy kalau sampai ibunya tahu dan apa boleh buat, akhirnya Joy bungkam. Sepanjang hari, Joy pun memikirkan pria itu hingga akhirnya dia memutuskan untuk menengok ke dalam lubang itu lagi. Sesampainya dia di sana, Joy terkejut karena mendengar suara pria itu meminta pertolongan karena kakinya patah. Pria tersebut bernama Hamby. Hamby menyuruh Joy untuk meminta bantuan, namun Joy dilema antara menyelamatkannya atau membiarkannya dalam lubang tersebut karena kalau sampai Matt tahu pasti Joy akan celaka. Mereka bisa saja dilaporkan oleh pria tersebut karena sudah mencuri uang dari Nyonya Dillard. Joy pun sering mendapatkan perlakuan kasar dari Matt karena terus memberitahukan keadaan Hamby kepada Matt. Matt sangat tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Setelah dipaksa oleh Joy, dengan terpaksa Matt pun menolong pria itu dengan membawakan sebotol air. Matt yang kesal pun melemparkan air itu ke dalam lubang. Lalu pria itu tahu kalau mereka adalah anak-anak yang sedang dia kejar. Hamby berjanji tidak akan melaporkan pencurian yang telah terjadi asalkan mereka mau membantu Hamby keluar dari lubang tersebut. Namun tidak semudah itu Matt percaya. Matt yang sudah kesal makin kesal dibuatnya. Lalu Matt pun memperlakukan Tuan Hamby dengan tidak pantas. Matt dan Joy pun meninggalkan Hamby. Keesokan harinya, Joy kembali lagi dan memberi Hamby sebuah makanan. Mereka pun mengobrol dan membahas hal-hal pribadi lebih dekat termasuk tentang keluarga. Hamby bilang kalau dia juga tidak menyukai kakaknya. Dia sayang terhadap ibunya dan masih banyak lagi. Di akhir kata, Hamby selalu meminta Joy agar segera dibebaskan dari tempat tersebut. Namun Joy pun kabur. Malam harinya, Joy membawakan pria itu sebuah selimut, makanan, obat pereda nyeri milik ibunya, juga membawakan handy-talkie yang dilengkapi dengan GPS. Joy memberikannya kepada Hamby karena teringat ayahnya yang selalu memberikan benda itu kepada Joy saat berpergian. Joy pun pulang ke rumah dan mendapati Matt yang sedang berada di teras rumah dan mencurigainya. Joy pun masuk ke kamar dan segera menghubungi Hamby lewat handy-talkie tersebut. Mereka berbincang sangat akrab
akrab hingga ibu Joy mendengarkan Joy yang sedang berbicara kepada seseorang. Sontak saja, Joy terkejut dan mematikan handy-talkie tersebut. Saat mereka sarapan di pagi harinya, Matt bilang pada Joy bahwa semalam ia memergoki adiknya yang sedang membawakan makanan pada pria itu. Matt yang kesal segera mengajak adiknya pergi ke rumah Nyonya Dillard dan mengambil gas beracun itu. Matt pun segera berlari dan melemparkan gas beracun itu kepada Hamby agar dia tewas. Joy tak bisa menghentikannya dan sangat sedih akan perbuatan Matt kepada Hamby. Joy juga diancam oleh Matt kalau sampai dia kembali lagi ke tempat itu, maka Matt akan memasukkannya ke dalam lubang itu dan membunuhnya. Sesampainya di rumah, Joy segera menghubungi Hamby lewat handy-talkie-nya, namun tidak ada balasan dari Tuan Hamby. Saat sarapan, Matt mengajak Joy untuk menghadiri sebuah pesta. Di sana, Joy muak melihat keadaan sekitar. Lalu ia bertemu dengan Tom, teman Matt. Tom memberitahukan bahwa Matt yang membuat pesta tersebut. Ternyata, uang itu tidak dipergunakan Matt untuk pengobatan ibunya, melainkan untuk bersenang-senang. Matt muak oleh ucapan Joy yang sangat-sangat sok bijak. Kemudian, Matt memberitahukan pada teman-temannya kalau adiknya telah mencuri uang milik nenek tua yang tak berdaya. Dia terus mempermalukan adiknya hingga adiknya babak belur oleh perbuatan Matt. Sesampainya dia di rumah, dia melihat berita di televisi bersama ibunya dan melihat bahwa ada buronan yang sedang dikejar-kejar oleh polisi. Dia bernama Randy yang telah membunuh keluarga dan terakhir berkeliaran di kompleks sekitar rumah Joy. Dia membawa senjata dan sangat-sangat berbahaya. Begitu yang disiarkan di televisi. Sontak saja, Joy pun terkejut melihat hal itu. Karena wajah yang terpampang adalah wajah Hamby. Joy pun ketakutan dan mendengarkan handy-talkie-nya berbunyi lagi. Ya, Hamby masih hidup karena topeng masker milik Joy yang ia gunakan untuk mencuri terjatuh ke dalam lubang Hamby. Jadi Hamby menggunakan topeng tersebut dan selamat. Kali ini, Hamby memaksa kepada Joy agar menolongnya tanpa alasan apapun. Joy pun mengatakan kalau sekarang dia mengetahui siapa Hamby sebenarnya. Keesokan harinya dia menemui Hamby, bukan Hamby lagi, tapi Randy. Ternyata pembunuh itu juga berniat mengambil uang milik Nyonya Dillard. Randy membual dan mengarang cerita kepada Joy agar bisa diselamatkan dari lubang tersebut. Joy mau membebaskan Randy asal Randy mau membantu membalaskan perbuatan Randy pada Joy. Mereka pun sepakat dan Randy pun berhasil diselamatkan oleh Joy. Namun keadaan seketika menjadi suram saat Randy telah keluar dari lubang tersebut. Randy mengeluarkan pistol hingga membuat Joy sangat ketakutan. Randy yang selama ini dikenal baik oleh Joy, ini memperlihatkan wajah sangarnya. Randy memberikan pistol itu kepada Joy dan mengarahkan pistolnya kepada Randy. Harusnya Joy menembak Randy, namun Joy memberikan pistol itu kembali ke tangan Randy. Randy meminta agar Joy mengajaknya ke rumah. Ibunya yang melihat Randy pun ketakutan dan segera melindungi Joy. Di waktu yang bersamaan, Matt mendatangi polisi dan melaporkan kalau pecahnya kaca rumah merupakan ulah adiknya yang telah mencuri uang milik Nyonya Dillard, Joy. Polisi pun segera mencari Joy dan mengikut sertakan Matt sebagai saksi mata. Namun sayangnya, Randy dan Joy berhasil bersatu dan berencana kabur dari tempat itu menggunakan mobil milik ayahnya. Joy yang sudah muak akhirnya bisa terbebas dari Matt yang jahat, tapi semua rencana tidak berjalan semulus itu. Tiba-tiba, Matt melihat Joy berada di dalam truk milik ayahnya dan berteriak pada polisi agar segera menangkapnya. Namun betapa terkejutnya polisi melihat yang keluar dari mobil tersebut adalah Randy, buronan pembunuh yang sedang dicari polisi. Randy pun melontarkan senjata dan berhasil menembakkan 2 orang polisi di sana. Randy berhasil mengambil senjata milik polisi tersebut dan memberikannya kepada Joy. Randy dan Joy pun bersiap untuk menghabisi Matt. Mereka memaksa Matt untuk masuk ke dalam lubang itu dan merasakan penderitaan yang telah Matt berikan kepada Randy. Matt pun sangat membenci Joy. Randy menyuruh Joy untuk berkuasa atas Matt. Joy pun meluapkan emosinya karena telah dikompor-kompori oleh Randy. Dan dengan bangganya Randy tertawa seolah tiada yang membebani. Lalu keadaan menjadi sangat mencekam saat Randy menyuruh Joy untuk masuk ke dalam lubang itu dan menghabisi Matt. Kita tahu kalau Joy selalu kalah kekuatan jika dibandingkan dengan Matt. Joy tidak bisa melawan dan akhirnya dia pun tewas dihabisi oleh Matt. Randy pun pergi, namun betapa terkejutnya dia melihat ibu Matt dan Joy yang lemah menghampiri dengan sebuah senjata di tangan. Bagaimana ibunya Matt tahu keberadaan Randy ya? Ya, dia mengetahuinya karena Randy membawa handy-talkie ber-GPS itu. Ibu Joy dan Matt tidak akan membiarkan Randy pergi karena Randy lah yang telah menembak suaminya setahun yang lalu. Segera mungkin, dia menembak Randy hingga tewas dan menyelamatkan kedua putranya. Joy pun terbangun dan ternyata dia belum tewas nih sahabat gemoy. Dia cuma pingsan. Matt pun menyesali perbuatannya selama ini dan kembali menata hidup bersama ibu dan adiknya. Nah, itu dia yang bisa Gemoy sampaikan. Maaf ya jika banyak kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian untuk menambah wawasan. Jangan lupa tonton filmnya. See you. Bye-bye.